Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 14 Agustus 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Keputusan Tuhan Terbaik. Firman Tuhan berkata di dalam ayat 1, Efesus 1 ayat 10 sampai dengan ke-11. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena dialah, di dalam dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah atau keputusan Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami belajar di dalam kehidupan ini. Kami belajar bagaimana Tuhan memutuskan segala sesuatu. Kemudian kami pun belajar di dalam memutuskan banyak aspek dalam hidup ini sesuai dengan keputusan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang Alkitab dari Kejadian sampai kepada Wahyu, di sana berbicara banyak aspek kasih Tuhan, janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, namun keputusan Tuhan. Mari kita mengacu kepada bagaimana Allah tatkala proses menciptakan seluruh alam semesta, dimulai dari sebuah keputusan bahwa dia akan menciptakan seluruh alam semesta. Sewaktu menciptakan seluruh alam semesta, keputusannya itu dipertimbangkan dengan sangat baik dan sangat sempurna. Sehingga tatkala langit dan bumi ini diputuskan oleh Allah terjadi, semuanya diciptakan dalam kesempurnaan. Dan yang menariknya, sewaktu Tuhan menciptakan manusia, manusia pun diberikan sebuah potensi untuk memutuskan. Karena Allah adalah Allah yang memutuskan, Allah juga ingin manusia belajar di dalam hidupnya. Tatkala diciptakan, itu mengambil sebuah keputusan. Maka di sana ada kehendak bebas, di sana ada free will. Adam dan Hawa bisa memutuskan banyak aspek. Untuk menunjukkan manusia belajar memutuskan, maka Alkitab mencatat Tuhan menempatkan pohon pengetahuan baik dan jahat agar taat perintah Tuhan adalah keputusan manusia, jangan memakannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala manusia diberikan kesempatan untuk memutuskan, kita bisa kemudian mendekati dengan pendekatan negatif. Kalau perlu jangan Tuhan membuat manusia itu memutuskan. Karena ternyata buktinya keputusan manusia itu salah. Yang menariknya, tatkala Allah berbuat baik, manusia punya kehendak untuk memutuskan, lalu Allah dipersalahkan. Karena manusia mengambil sebuah keputusan yang keliru, yaitu keputusan untuk mendengarkan godaan daripada iblis, lalu mengikutinya. Maka jatuhlah di dalam dosa. Kemudian Tuhan dipersalahkan. Sementara dari awal Tuhan memutuskan menciptakan seluruh alam semesta. Dan diciptakanlah manusia sebagai keputusan ciptaan yang terakhir. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu semua berbicara tentang keputusan. Tetapi yang anehnya, Tuhanlah yang disalahkan. Inilah sifat kebiasaan manusia. Tatkala dirinya salah memutuskan, maka Tuhanlah kemudian yang dipersalahkan. Kebiasaan-kebiasaan ini ternyata terus-menerus semenjak manusia ada di dalam dunia sampai keturunan berketurunan. Yaitu tatkala dirinya mengambil keputusan yang keliru dan salah, keputusan berbuat dosa, maka pihak lainlah yang disalahkan. Itu yang dilakukan bukankah oleh Adam dan Hawa, saling menyalahkan. Namun setelah manusia salah mengambil keputusan, Tuhan mengambil sebuah keputusan kembali. Keputusannya bagaimana? Mengirimkan anaknya yang tunggal, Kristus Yesus, agar kita mendapatkan kembali bagian yang dijanjikannya seperti pada ayat yang ke-11, untuk menerima bagian yang sesuai dengan maksud Allah, yaitu bagian yang terbaik. Sesuatu yang hilang tatkala manusia mengambil keputusan yang salah, Allah kemudian memutuskan kembali, memberikan kesempatan yang kedua. Berarti sekalipun manusia itu salah mengambil sebuah keputusan, maka Allah memutuskan untuk tetap mengasihi dan tidak menghukumnya. Sekalipun dampaknya memang jatuh di dalam dosa, tapi Allah memutuskan tidak membinasakan manusia. Allah memutuskan untuk menyelamatkan manusia dengan mengirim Kristus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Sehingga keputusan Allah adalah keputusan dengan penuh kasih. Keputusan adalah keputusan yang membawa kebaikan. Keputusan Allah untuk alam semesta dan manusia, agar manusia hidup di dalam kebahagiaan dan keindahan. Mari kita belajar bagaimana keputusan Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikannya. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah,
yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Mari sahabat seperjalanan di dalam hal ini. Kita sudah belajar bagaimana akibat manusia salah memutuskan. Bagaimana kehidupan kita belajar dari cara Allah mengambil sebuah keputusan. Biarlah kita mengambil sebuah keputusan untuk hidup dalam kebenaran. Kita mengambil sebuah keputusan untuk menjaga rumah tangga kita baik-baik. Kita mengambil keputusan tatkala kita bekerja, tatkala kita menjalani hidup, untuk hidup dalam kebenaran, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tidak kemudian melakukan penyembahan kepada pihak lain, baik menyembah materi, menyembah kedudukan, atau menyembah figur manusia tertentu, lalu melupakan Allah. Maka itu adalah keputusan yang keliru tatkala kemudian kita mengambil jalan yang keliru dan berbuat yang sama seperti yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Sahabat seperjalanan, sewaktu kita kemudian dikhianati, kita dilukai, apa keputusan yang kita akan ambil? Kita akan mengambil keputusan menjadi pribadi yang sakit hati, terluka, lalu tetap di dalam tenggelam kepada masa lalu, peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, atau kita mengambil sebuah keputusan, Tuhan, aku akan bangkit dari lembah kekelaman ini untuk menjadi pribadi pemenang, mengalahkan hidup ini dan mempercayai Allah. Tuhan akan bertindak adil, melakukan semua yang terbaik, membela anak-anaknya. Dalam Mazmur 37 dikatakan, ia akan menerbitkan hakmu seperti terang dan kebenaranmu seperti siang. Itu adalah sikap keputusan. Melupakan hal yang buruk, mengambil makna di dalam seluruh peristiwa hidup yang buruk tersebut, mengambil makna yang terbaik. Bersyukur untuk semua peristiwa, lalu kemudian kita menjalani hidup bersama dengan Allah. Kita tidak memikirkan untuk kemudian tenggelam di dalam luka, di dalam kemudian kekecewaan, di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran. Karena di dalam Tuhan tidak ada roh ketakutan, di dalam Tuhan ada roh yang membangkitkan keberanian dan iman percaya. Maka itu juga adalah sebuah keputusan. Sahabat seperjalanan, tatkala kita mengalami kegagalan, apa keputusan kita? Kita akan meratapi kegagalan tersebut, kita akan menangisi kegagalan tersebut. Lalu kegagalan tersebut kita akan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, hidup dalam kekecewaan, atau kita mengambil sebuah keputusan di dalam kegagalan, kesalahan yang kita lakukan. Kita akan mengambil keputusan, kita akan menjadi orang-orang yang berhikmat. Sewaktu kami mengalami kegagalan, kami memutuskan untuk mengambil makna yang terbaiknya, untuk mengambil dan mendengarkan apa kehendak Allah di dalam setiap peristiwa yang buruk yang terjadi dalam hidup kami. Maka itu kita sedang mengambil sebuah keputusan. Belajar dari keputusan Tuhan, kita memutuskan akan mengambil tindakan-tindakan yang terbaik. Kalau keputusan yang kita ambil berdasarkan emosi sesaat, pikiran sesaat, berdasarkan nasihat-nasihat teman kerabat, sedangkan nasihat tersebut bertentangan dengan firman Allah, maka kita sedang mengambil langkah keputusan yang keliru. Mari sahabat seperjalanan, dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, setiap hari kita diperhadapkan kepada keputusan-keputusan yang kita harus ambil. Biarlah kita memutuskan apapun sesuai dengan kehendak Allah. Biarlah kita memutuskan apapun, kita belajar dari cara bagaimana Tuhan memutuskan semua yang terbaik, terindah untuk hidup kita. Selamat di dalam hidup ini, mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan keputusan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit. Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.